selamat datang lagi di Nadinet. Halo, gue Dina, anak ketiga. Aku Dita, anak kedua. Dan anak pertama. Dina, hari ini kita punya tema. apa itu? Karena kita sudah masuki bulan Oktober. Spooky. Ya, kita pengen temanya tuh yang serem-serem. Tapi seremnya di sini nggak cuma tentang hantu. Banyak juga pengalaman-pengalaman serem, tapi kan nggak tentang hantu ya guys. Serem kan gak selamanya tentang hantu. Betul ya kan? sekali. Ada cicilan terus kita tiba-tiba gak kerja itu kan juga serem. Iya bener, itu serem banget. Terus lagi pup, tiba-tiba ada ular dari bolongannya. Itu serem. Itu juga serem kan. Jadi ya banyak, pokoknya temanya serem sebenarnya, cuman banyak hal, nggak cuma tentang hantu. Nggak harus berbalut gitu, dengan ya. hantu. Okay, so without further ado, let's start with our first story. Oke. Gue nemuin akun Google rahasia istri gue dan sekarang gue mau cerai. Gue salah nggak sih? Gue, Riko, 33 tahun dan istri gue Nina, 30 tahun. Kita udah menikah 5 tahun. Sebelumnya kita pacaran 2 tahun. Sebelum gue sama Nina, gue pacaran sama temannya Nina, bukan teman dekat tapi cuma teman kerja aja. Ini akan penting nantinya. Dulu setelah pacaran 2 tahun gue ngerasa bahagia banget dan gue ngerasa gue mau hidup bareng dia selamanya. Makanya gue ajak si Nina untuk nikah. Dan kita nikah dan langsung punya plan untuk punya anak meskipun susah karena ternyata Nina punya PCOS. Tapi syukurnya di tahun kemarin kami punya anak dan gue ngerasa bahagia banget karena menjadi ayah. Tapi semua berubah saat kemarin. Laptop gue baterainya habis, jadi gue pinjem tab istri gue Nina. Dia memang lagi gak ada di rumah dan biasanya juga kita gak pernah saling pinjaman gadget. Karena kita ngerasa itu privasi dan memang tidak terbiasa dengan hal itu. Gue buka browsernya untuk lihat iCloud seperti biasa. Tapi gue lihat di browser ada yang terbuka incognito tabnya di sana. Tahu kan ya maksudnya jadi pokoknya itu terselubung gitulah tabnya. Di sana ada folder dengan nama X.X. Dan kalian tahu apa yang gue temuin? Film porno? Bukan. Di sana gue nemuin ada 3.490 foto dan video mantan gue. Yang semuanya diambil secara candid di acara kantor, di rumahnya, dan yang paling update 2 minggu terakhir. Ada foto-foto cara berpakaiannya, bahkan warna rambut. Dan gue juga adanya perubahan sama istri gue. Gue merasa cara berpakaian dan warna rambutnya sama seperti mantan gue. Gue gak ngerti dia dapat dari mana, karena mantan gue bahkan udah pindah negara. Jadi selama 7 tahun istri gue berubah jadi mantan gue. Gue panik sekarang, gue ngerasa kebahagiaan gue, pernikahan gue semuanya bohong. Dan bahkan saat gue ngeliat anak gue sedih banget. Gue pengen ngeprint semua foto ini dan pergi menghilang dari dunia ini dan menceraikan istri gue. Gue salah gak sih? Salah gaya. Gila. Plot twist banget. Jadi ternyata kayaknya istrinya tuh ngestalker si mantan pacarnya. Mungkin karena awalnya tuh kan si suaminya kan dulu pacarannya memang sama temannya tuh sebelum sama dia. Jadi kayaknya dia mulai kayak tertarik, takut, mungkin awalnya takut suaminya balikan lagi sama pacarnya, mantan pacarnya kali ya. Tapi jadi kayak obsesif gitu sampai 2 minggu terakhir yang paling update. padahal kan dia udah nggak di negeri yang udah nggak di negaranya, dia sama. juga nggak tahu dapat dari mana. Terus cara berpakaian istrinya juga mulai berubah ke kayak mantannya sama warna rambutnya. Gila, serem banget gak sih? Spooky banget. Spooky banget. Kayak nggak usah dibohongin sih pasti. Iya pastilah. Soalnya kan dia mantan pacarnya dan ceweknya tuh bisa dibilang dia tahu gitu si mantannya tuh siapa, karena sebelumnya kan jadi temen kan. Aneh, misalnya kenapa ya dia sampai Mungkin awalnya karena takut kan, Takut kalau kali, ada ya mungkin ketakutan karena kali ya. mungkin orang terdekat gitu kali ya. Tapi aneh Jangan juga dari sih. awal dia emang obses sama si cewek itu, makanya pengen jadi sama Pacarnya. Oh, jangan bener, jangan ternyata Awalnya sebetulnya dia obsesinya obsesinya bukan sama si cewek sama itu. Oh, Tapi bisa jadi jadi. dia mau sama cowoknya itu karena mungkin dia mantan ceweknya. dia mantan ceweknya si itu. Oh, Gila, bisa jadi tuh, serem banget sih.
Gila sampai gaya rambut, sampai Anaknya sih. Gue Anaknya sih kenapa? kalau seandainya mungkin kalau nggak ada anaknya sih udah gue langsung cabut situ, gila serem banget. Tapi dia punya anak dan sebelumnya tuh istrinya nggak bisa hamil karena PCOS. Sedih banget sih jadi suaminya. terpukul sih pasti. Pastilah. Pasti banget. Gila dia tuh diceritain kan dia ngejelasin kalau di gimana bahagianya Tapi dia alangkah baiknya kalau nggak di ini aja nggak sih, ditanyain aja dulu nggak sih? konfrontasi Dikonfrontasi aja nggak sih dulu? Ya tanya, tetep lah kita butuh alasan yang jelas. Tapi kalau dia malah dapat kayak iya yang kamu ini tuh bener gitu. Ya udah nggak apa-apa, mendingan kan dia karena dia udah tahu jadi biar sekalian ini loh, maksudnya biar sakit sekalian, jadi dia perginya juga makin kuat gitu alasannya kalau emang ternyata. Gila, gue lebih milih diselingkuhin gak sih daripada tau kayak gini. Gue nggak pilih semuanya. Gila, tapi Nggak ada. maksudnya lebih kompleks aja gitu. Kalau seandainya selingkuh kan udah jelas, udah oh lo kayak gini ya udah setelah nih, lo mau maafin gue apa kita udah putus aja gitu. Nah kalau ini gila, ini tuh kompleks banget. Kita tuh Aneh mesti sih, tahu aneh banget. ceweknya tuh awalnya kayak gimana, dia kenapa kayak gini, kenapa akhirnya dia tuh sebenarnya obses sama cowoknya atau sama ini kan. Jadi mereka tuh udah lama, Kaget sih emang, udah tapi pacaran 2 tahun terus nikah 5 tahun kan. ya suaminya jadi kayak ngerasa istrinya punya kehidupan lain ya. Enggak. Iya, dan ngerasa jadi kayak hubungan kita tuh dari awal tuh lo tuh beneran pengen deket sama gue karena lo tertarik sama gue apa karena lo obses sama orang lain gitu. Jadi tuh yang dia bilang kayak semuanya nih kayak bohong gitu, kebahagiaan ini jadi kayak bohong gitu, ya valid sih menurut Ya gue. worth it, ya worth it. Itu Iya. valid banget lah. Gila serem banget. Serem Tapi sih. kan terlepas dari itu juga kan mereka udah ngalamin bareng-bareng gitu, banyak yang mereka laluin bareng-bareng. Masa cuma gara-gara kayak gitu doang lepas sih semuanya. Iya sih. Memorinya kan masih ada, dan Terus selama ini kan dia kayak gitu kan, tapi kan dia nyembunyiin dan nggak di depan dia belak-belakan gitu kan. Iya. Ya dia baik-baik aja, baiknya sama, ya anggap aja itu nggak ada, bisa hilang. tapi nggak segampang itu nggak sih, karena dia kan mungkin udah tahu. Kalau menurut gue sih mending ditanyain sih, dikonfrontasi dulu. Tapi ya Iya ditanyain sih pasti, tapi pasti. perasaannya kan gak bakalan hilang si cowoknya. Terus anaknya Kalau juga beneran anak kalau dia, kalau kan? iya benar sih. Kalau gue jadi suaminya mungkin gue bakal butuh waktu buat menenangin pikiran gue dulu sih. Gila loh. Tapi yang lebih parah sih Maksudnya kalau seandainya kali gue lagi panik-paniknya terus gue tiba-tiba ngekonfront istrinya gitu. Ya nggak bakalan, maksudnya semua omongannya tuh jadi emosional gitu, nggak ada yang rasional gitu loh. iya, makanya tenangin diri dulu. Iya, jadi kalau emang lo pengen ngilang dari aneh dunia. aja sih. Shock Iya. juga sih ceritanya, kayak istri yang selama ini nemenin lo ternyata Iya. nggak punya, istilahnya kan dia nggak punya kehidupan lain yang Iya betul. Jadi kayak punya undercover kehidupan. tapi hebat juga lo udah pindah negara, udah beda negara, tapi makanya. masih bisa, berarti kan dia punya informan di. Iya. Bisa jadi juga dia ngelihat kayak sosial medianya segala macem, atau dia ngikutin temennya temen. Ya nggak sih? Bisa sampai kayak gitu. Tapi gue ngebayanginnya serem sih. Ya kan? Serem banget. Apalagi kalau tuh mantannya tahu kalau ternyata Iya. iya kan istrinya mantannya begitu. Itu bahkan yang tahu tuh cuman suaminya, bukan mantannya kan. Kalau mantannya sih Iya tahu, kalau mantan suaminya tahu juga gimana gitu. pasti bakal lebih serem lagi, kayak lo ngapain gitu. Pasti Iya. ngerasa. Jadi menurut lo gimana? Padahal mah Si suaminya kayak sayangnya beneran sayang ya. banget, itu diceritanya kan dia bilang gue bahagia banget akhirnya bisa jadi ayah karena ngerasa pacaran 2 tahun sama si Nina ini, dia ngerasa bahagia, akhirnya dia mau nikahin si Nina sampai akhirnya mereka udah nikah 5 tahun, terus akhirnya punya anak kan, nge-planning langsung punya anak juga gitu, dan si Iya. Ninanya kena PCOS tapi tahun kemarin mereka akhirnya punya anak, dia bahagia banget jadi ayah. Kalau menurut lo gimana Nun? Kalau menurut gue sih ya, karena gue orangnya egois juga dan nggak terlalu peduli sama yang kayak gituan, ya kan selama ini dia normal-normal aja ke gue. Iya sih, Gue kelakuannya. kan cuman kayak itu fotonya dia yang kayak obses sama orang lain, anggap aja dia lagi ngidol. Ngidol, ngaidol. Gue kayak mungkin gue bakalan, iya anggap aja lah dia lagi ngidol. Biasanya Ngidol. orang ngidol kan gitu kan. Ah. Kalau udah terlalu fanatik sama idolanya, dia bakalan nyimpan foto-foto itu, tapi nggak sampai ke dunia nyata gitu. Tapi kan dia sampai yang berubah. baik sama gue dan Oke. dia, apalagi kita punya anak kan, Iya. ya gue bakalan lebih mikirin anak gue. Mungkin kalau gue nge-confront dia, gue bakalan ajak ngomong, dan kalau emang
psikolog, gue bakalan nemenin dia sampai ke psikolog sampai dia sembuh lah. Kan cinta gue nggak berkurang sedikit pun lah, apalagi punya anak kan yang kita udah idam-idamin lama. Mungkin awalnya si istrinya kayak ngerasa agak insecure kali ya, karena dulu mungkin mantan ada pacarnya. Kalau menurut lu gimana, Din? Bingung sebetulnya gue tuh point of view-nya tuh harus kalau ngelihat cewek Kita sih malah POV-nya dari suaminya. Kalau dari suaminya sih kalau menurut gue mah jangan cerai sih. Apalagi kalau cuma masalahnya kan kayak mungkin anggap aja bininya tuh lagi kayak krisis Insecure, krisis kepercayaan diri aja awalnya. Iya, temenin aja terus. Kalau emang ternyata gimana, jangan ditinggal lah kalau menurut gue mah. Iya sih, lo bisa bayangin gak sih kalau itu istri ditinggalin, lo bakal jadi segila apa dia nanti. Bisa-bisa nanti anak apa suami di stalker sampai kayak gitu. Cuman kalau gue sih ngeliatnya ya mungkin karena gue orangnya terlalu perasa kali ya. Ya gue relate banget sama yang dirasain sama cowok ini sih. Dia pasti bakal ngerasa gila, berarti ini dari awal dia tuh beneran cinta nggak ya sama gue. Semua ini tuh awalnya tuh dia beneran pasti banyak ini pertanyaan nggak sih? Iya, jadi pasti benaknya dia pasti. Jadi bakal second guessing with everything. Jadi kayak dia sebenarnya cinta nggak sih sama gue? Ini jadi semuanya bohong atau gimana? Apalagi udah punya anak gitu kan. Menurut gue sih ya lo kalau maksudnya ya lo butuh waktu lah buat nge-assess apa yang lo rasain dan semuanya. Maksudnya kalau emang lo butuh waktu, ya udah lo ambil aja waktu yang lo butuhin. Tapi kayaknya kalau buat cerai, bener kata Nanan, lo udah punya anak, jangan sampai. Oke, cerita selanjutnya. Cerita kedua. Adek gue ngeracunin istri gue selama 3 tahun dan sekarang gue cut off keluarga gue. Gue salah nggak sih? Kenapa sih orang-orang tuh? Kita lihat ya. Gue 25 tahun punya adik namanya Anton 15 tahun. Kita 2 bersaudara. Jadi cuman punya satu sama lain. Kita deket banget seperti yang kalian bisa bayangin. Tapi semua berubah saat gue menikah sama istri gue Marni 24 tahun 3 tahun yang lalu. Anton jadi gak begitu deket lagi sama gue dan mulai tertutup. Setelah kami menikah pun kita pindah rumah dan keluarga minta kita buat makan malam sebulan sekali supaya kita tetap dekat. Keluarga gue ini beneran suka sama pasta, jadi menu ini akan selalu ada. Satu tentang istri gue dia tuh bener-bener laktos intoleran. Yang dimana saat dia minum susu, dia bisa buang air saat itu juga. Dan karena kondisi istri ini, mama gue selalu buat 2 pasta, yang satu untuk Marni tanpa ditambahkan susu. Tapi selalu saat kita makan bersama, Marni selalu sakit perut dan buang-buang air di kamar mandi saat itu. Tadi malam gue bilang hal ini aneh. Marni selalu seperti ini, pasti ada yang gak beres terkait hal ini. Dan seperti yang gue udah duga, Anton pucat pasi. Setelah gue tekan, seperti yang kita duga bersama, dia nambahin susu ke makanannya Marni. Dan dia bilang dia ingin balas dendam karena Marni udah mengambil gue dari dia. Gue marah dan Marni minta pulang. Dalam perjalanan pulang, mama gue telepon sambil bilang jangan terlalu diambil hati, itu karena adik gue masih kecil dan masih kekanak-kanakan. Tapi gue bilang ini udah keterlaluan dan ini udah terjadi berulang kali. Dan gue nggak tahu apa yang akan kejadian kalau hal ini terjadi terus-terusan. Jadi maksudnya dia nggak tahu kalau seandainya si Marninya minum susu terus-terusan tuh bakal kayak gimana efeknya. Dan di akhir pembicaraan gue bilang gue akan lebih memilih istri dan cut off keluarga gue kalau mama gue masih berpihak sama adik gue dan Anton nggak mau minta maaf. Gue salah nggak sih? Nggak salah. Kalau gue sih bilang salah ya. Salah buat nge-cut off keluarga. Karena adanya udah ngeracunin. Ini sebenarnya bisa dibilang ngeracunin nggak sih? Kalau gini kan nggak maksudnya sama kayak ya masalahnya kalau seandainya alergi itu kita nggak tahu sih ya. Iya, bakal separahnya tuh bakal kayak ada yang nggak bisa makan kacang, tiba-tiba nanti dia mukanya tuh sampai kemerahan, bengap-bengap, ada sesak napas. Nih itu kan emang serem banget ya. Kalau mama kita kan udang, ya itu udang kan mulutnya langsung bibirnya tuh langsung bengkak. Menurut lo gimana deh? Sih nggak harus sampai di cut off sih. Kan jelas alasannya kan karena adiknya kan ngerasa kehilangan kakaknya kan, dan misalnya kan udah ketahuan juga kan permasalahannya kan, dan istrinya kan juga misalnya belum sampai separah kayak gimana kan. Kalau menurut gue sih lebih dirangkul sih adiknya. Dan gue bakal minta istri gue buat nunjukin rasa sayang ke adiknya. Jadi bikin adiknya tuh nggak ngerasa kehilangan abangnya gitu loh. Iya sih. Lo tuh nggak bakal kehilangan abang lo kok, walaupun gue
walaupun dia Gua udah udah nikah nikah, sama abang gitu. lo. Kalau gue sih bakal gue suruh istri gue approaching adiknya kayak gitu. Nah, kalau emang udah kayak gitu tapi adiknya masih ngelakuin hal yang sama, berarti emang adiknya nggak bisa kayak gitu, dan gue baru bakal milih untuk cut off keluarga gue Tapi sih. niatnya sih epic banget sih. Agak serem ya. Agak serem. Emang sih creepy, tapi kan mungkin anak kecil gitu 15 tahun mungkin dia masih nggak lagi Yang pula kayak cuma uang susu sih, nggak sampai. kata mamahnya dia masih kekanak-kanakan, jadi nggak usah terlalu diambil hati. Kalau diambil hati sih ambil hati aja, nggak apa-apa sih. Nggak, maksudnya tapi kita kasih pelajaran juga gitu, misalnya ditegasin juga, lo nggak boleh kayak gini, lo tuh kayak gini-gini gitu sih kalau gue pribadi. Kalau untuk nge-cut off secepat itu sih gue enggak sih, keluarga soalnya. Iya, dan ini sebenarnya udah berulang Lagi kali. pula Mereka kan kan kayak yang makan tiap bulan tuh. Lagi pula kan yang itu mah namanya mungkin nggak ngeracunin, karena kan emang cuma kalau pas datang kan mungkin adiknya ada perasaan benci gitu. Bencinya datang lagi datang, gitu. ini orang ini gitu. Jadi dia ngelakuinnya itu, cuma naruh susu sih. Maksudnya Buat nggak apa yang orang yang searching yang aneh-aneh gitu, maksud gue. Iya. Ya masih fine aja sih. Tapi emang ngeselin sih kalau untuk jadi POV abangnya kan. Tapi kalau menurut gue sih gue bakal lebih kayak gitu sih, gue bakal ngedeketin adik gue dulu sih. Mungkin sejak nikah juga abangnya juga kan juga jadi ngejauh. Iya. Mungkin dia harus lebih, oh ya kayaknya gue ini rada ngejauh dari adik gue gitu. Atau mungkin adiknya juga nggak punya temannya abangnya doang. Iya, soalnya mereka kan cuma berdua bersaudara. Iya, misalnya di luar kehidupan dan mungkin kayaknya adiknya tuh dan nggak dilihat punya dari pertemanan gitu. perbedaan usianya tuh 10 tahun. Jadi mungkin adiknya tuh ngelihat kakaknya tuh udah kayak udah paling top keren gitu di lah, dunia iya. deh gitu. Dan mungkin adiknya juga nggak punya teman gitu di luar, maksud Iya, gue. Jadi kayak- yang nggak ada buat gitu. Jadi mungkin adiknya ngerasa kehilangan. Kalau gue jadi abangnya sih gue bakal lebih itu sih, gue bakal minta maaf ke istri gue, terus gue bakal bilang, "Kyu, kita deketin adik aku lebih baik, kita approaching-nya baik-baik sih." Tapi kalau emang setelah itu juga masih sama, Tapi kalau lo kayak gitu, istrinya bakal ngerasa ini nggak sih, kayak, oh, gue udah mau hampir mati lo nih, lo harus nyuruh gue buat inin adik gue gitu-gitu. iya, kalau gue mah yang dikasih penjelasan aja, dia adik aku satu-satunya. Nanti emang kalau emang ini keluarga kamu kayak gini juga, kayak udah kayak Iya sih, ngomongin harus baik-baik komunikasi aja sih. sih, komunikasi. Oke. Minta maaf aja, terus dimanja-manjain, dikasih apa istrinya gitu-gitu. Soalnya adik satu-satunya sih kalau menurut gue. Kalau menurut Luna gimana? Karena aku istri yang pengen selalu dibela. Setidaknya menurut gue yang lebih ngeselin itu reaksi ibunya sih. Iya. Dia bukan minta maaf, malah langsung udah maklumin aja. Iya sih, Iya ibunya Kalau juga sih. kayak menurut gue harusnya sih ibunya lebih bijak ya. Terus salah bilang salah ya. Ya kalau nggak seperti yang ibu-ibu biasanya pada lakukan gitu kan, maaf ya, maafin anak tante ya gitu, gimana gitu kan. Respon menurut gue sebaiknya respon ibunya harusnya kayak gitu. Iya, karena kalau gue lihat dari respon keluarga cowoknya nih benar-benar kayak ngegaslighting dan meremehkan reaksi alergi dari si istrinya tersebut sih gitu. Iya benar. Jadi suaminya kayak jadi ngambil tindakan ekstrim. Udahlah, gue cut off aja kalau seandainya kalian nggak mau gini. Which is mungkin dia karena kepala, ya kepala rumah tangga. Istrinya itu kan dia pilih sendiri kan. Iya benar. Walaupun lepas dari kesalahan dia karena dia yang gak bisa deketin istri sama adiknya, tapi yang adiknya laku itu salah, udah tau. Iya. Iya, salah mah salah. Tapi kalau menurut gue untuk langsung nge-cut off tuh kayaknya terlalu ini aja gitu. Soalnya sebenarnya mereka kan nikahnya juga udah 3 tahun dan mereka tuh makan setiap sebulan sekali bareng-bareng dan ini selalu kejadian gitu. Ya udah, lain kali mah bawa makanan sendiri aja. Atau enggak ya nggak usah pasta. Mukanya Ya, makan mereka- makanan yang bener-bener tuh kayak nggak ada susu. Jadi tuh kayak mereka pasta tuh kayak makanan keharusan keluarga kita, keluarga mereka Ya gitu. udah, Kalau kita kalau mungkin kayak bapi-api gitu kan, kalau kita makan mau makan Itu bareng kayak makanan khas itu yang kuah kuning ikan. jadi kayak kalau kita kayak lebaran tuh pasti ada tuh bapi-api. Kalau mereka mungkin kayak gitu juga. Iya, Kalau tapi makan kan bareng pasti ada pasta. kalau bininya nggak bisa kan ya aturannya nggak usah dibuat 2 versi. Iya Sedianya sih. makanan lain selain pasta, yang penting pastanya kan tetap ada, nggak dihilangin. Atau gak usah pasta carbonara, bolognese atau yang Ah, lain. iya, kan masih banyak gitu Masih kan. banyak saus-saus lain yang tanpa. Tapi kalau gue sih terlalu, pokoknya gue balik ke argumen gue di awal, terlalu cepat aja gitu kalau langsung nge-cut off gitu. Yang ngebela istri lo ngebela istri gitu. Mungkin lo bisa awalnya marah ke mama lo atau ke ade lo mintain, tapi endingnya sih jangan nge-cut off sih kalau menurut gue. Apalagi kan jelas gitu kenapa adiknya ngelakuin itu kan. Lo bayangin kalau tuh kakaknya sampai bener-bener nge-cut off, segila apalagi adiknya.
Ya benar-benar nggak punya orang ya lain kan gitu. udah bener nggak punya orang lain, nggak punya, pasti dia kayak ngerasa gue nggak. Tapi kalau gue setuju sama omongannya Nuna, jadi orang tuanya sih, ya kita bisa omongin baik-baik. iya maksudnya suaminya sama orang tuanya mesti ngobrol lebih jauh lagi, mesti di diskusi dari hati ke lagi. hati aja Iya gitu. bener, kayak Mas sekarang tuh aku udah punya istri dan dia tuh orang yang benar-benar orang nomor satu yang aku pengen lindungin di dunia ini. Mama, aku juga ngerti kalau mama tuh si Anton emang juga dia masih jadi orang yang mama lindungin, tapi kan kita sama-sama ini nih gitu, Antonnya salah sama istrinya, istri gue juga jadinya kayak cari gini. jalan tengahnya aja. Jadi maksud gue kalau untuk nge-cut off tuh terlalu cepet aja gitu. Kalau kecuali kalau udah diomongin ada omongan ini terus nyokapnya masih sama, terus adiknya masih sama, lo baru deh boleh cut off. Tapi kalau untuk ini sih mamanya juga ngomong kayak gitu, kayak jahat banget sih Bu, kan itu anaknya sampai alergi reaksinya sampai kayak gitu. Jadilah mertua yang baik. Janganlah bikin. Tapi kalau menurut gue sih, gue salut sama cowoknya sih, kayak suaminya tuh bener-bener tegas, nggak boleh nih gitu. Mendingan gue cut off lo deh kalau seandainya bener sih, istrinya juga pasti ngerasa istrinya kan dia tapi maksudnya kan dianggap juga pasti ngerasa dibela kan. Iya, dan menurut gue kalau seandainya istrinya di awal ngerasa udah dianggap, dia nantinya buat kayak baik-baik sama keluarganya juga pasti bakalan mau, karena ngerasa kayak kita istri gitu kan, kalau ngerasa kita tuh dilindungin sama suami kan, kita bakal ngikutin suami aja gitu, meskipun kita mungkin pihak yang nggak diuntungkan dalam hal ini gitu kan, tapi karena kita ngerasa suami gue melindungi gue nih, gue tahu maksudnya ini, dia maksudnya pengen baik. Kita bakal jadi lebih baik lagi ke depannya sebagai keluarga gitu. Iya. Ya. Kan intinya itu jangan langsung di cut off. Mas. Salut Bapak, tapi ya gitu Pak, jangan di cut off, tapi saya sangat salut atas tindakan tegasmu terhadap keluargamu. Nice. Bela istrimu, tapi lindungi juga adikmu. Good job. Iya, soalnya adiknya tuh literally cuman punya dia sendiri. Iya, udah gitu jeda umurnya tuh lumayan jauh. 10 tahun. Jadi mungkin adiknya tuh kayak role model gue tuh abang gue nih gitu. Terus tiba-tiba abangnya menikah kan, mungkin lebih di cerita terakhir. Gue salah nggak sih kalau nganggap tetangga gue menjalankan pesugihan? Lah. Hai guys, kalian bisa panggil gue Dasi, usia 29 tahun. Salah nggak sih kalau gue nganggap tetangga gue menjalankan pesugihan? Karena sebetulnya gue dan tetangga gue adalah teman sepermainan yang sudah dari umur 6 tahun. Jadi dia tuh temenan sama temennya ini dari umur 6 tahun. Dari kecil. Jadi gue tahu asal usul dia dan gimana keadaan keluarganya. Dari kecil dia terbilang anak yang kurang mampu dalam segi materi. Jadi dia juga nggak bisa melanjutkan sekolah. Pendidikan terakhir dia itu SMP dan dia akhirnya kerja serabutan demi menjamu hidup. Semakin dewasa, gue semakin gak akrab dan kehilangan kontak sama dia. Karena dia juga sudah pindah rumah karena orang tuanya tidak mampu bayar kontrakan. Tapi setelah hampir 10 tahun dia akhirnya balik lagi ke rumah yang dulu dia tinggalin. Dan yang bikin gue kaget, dia ternyata sudah beli rumahnya. Kehadiran dia itu bikin semua tetangga jadi kaget karena dia berubah 180 derajat dari yang dulu gak punya uang sama sekali, sekarang bisa dibilang paling kaya dan parlente dibanding yang lain. Dan setelah beberapa tahun sejak kembalinya dia, muncul isu dari tetangga yang kurang menyenangkan tentang dia dan keluarganya, karena dia diisukan melakukan pesugihan. Karena tetangga sekitar sering melihat sesosok makhluk besar bertubuh tinggi, berbulu dan bertaring, sedang berdiri di depan rumahnya. Dan istrinya pun sering sakit-sakitan dan mengigau, mengucapkan kata-kata yang menyeramkan seakan-akan ada sosok yang menyerang dia. Tetangga juga bisa mendengar igauannya karena memang suaranya cukup keras. Gila, ini serem banget sih. Awalnya gue gak terlalu percaya dan peduli karena gue termasuk orang yang gak percaya akan hal-hal mistis. Tapi yang bikin gue kaget, dia pernah minta tolong ke gue untuk nemenin dia beli rumah di daerah Jakarta Pusat. Hal yang bikin gue aneh adalah saat pembayaran atau akad dari rumah tersebut, teman gue ngotot pembayarannya dilakukan dengan cash dan tidak mau transfer atau transaksi di bank. Dan ternyata teman gue sudah bawa uangnya di dalam tas yang dari awal dia udah pegang. Anehnya lagi, pas tasnya dibuka, kelihatan uangnya itu berdebu dan banyak tanah terkesan diambil dari dalam tanah. Dia beralasan karena dia memang punya cara khusus untuk menyimpan uangnya karena dia tidak percaya dengan bank. Dan banyak kejanggalan lainnya tentang dia.
FYI dia kalau ditanya kerja apa dia selalu bilang dia punya usaha yang dia sendiri nggak bisa jelasin dengan benar. Jadi wajar nggak sih kalau gue punya pemikiran kalau dia melakukan pesugihan? Fix. Serem banget gila ya. Pertanyaan pertama, pesugihan itu emang beneran ada? Yang kedua, gue nggak percaya mistis. Pesugihan. Tapi ya kalau sebenarnya gue sih sebenarnya juga nggak percaya, cuman kalau dilihat itu dari hal tabu banget. Iya kak, gue tapi menikmati sih, actually kayak lo tau kan Nadia Omara, Iya, gue Hiro suka banget Tada, Radifan, dia kan suka-suka tuh cerita kayak dia kan punya tuh kayak cerita, jadi penggemarnya tuh cerita, ngirimin cerita ke mereka, terus mereka ya KWH yang kayak gitu-gitu, terus kayak teman cerita, itu tuh banyak banget kejadian kayak gitu, which is bisa dibilang sih ada sih. Mungkin ada, tapi gue tuh termasuk yang nggak percaya gitu loh. Yeah. Cerita-cerita gitu, maka gue lebih suka cerita-cerita yang lebih kayak kriminal gitu. Kalau untuk cerita-cerita mistis, gitu ya. Gue tuh lebih nggak tahu kenapa gue kayak mungkin nggak pernah ngalamin, jadinya nggak percaya gitu. Pesugihan itu, soalnya kan juga banyak kasus-kasus kayak orang dibunuh karena Tumbang. korban, jadi nggak karena korban dukun-dukun palsu gitu loh. Iya. So, Jadi emang banyak juga dukun palsu. Iya, kayak gitu-gitu kan. Jadi gue belum pernah mendengar cerita pesugihan yang berhasil, yang the real gitu loh. lo gimana Nun? Sama sih, gue juga sebenarnya nggak percaya. Gue lebih percaya siapa tahu dia punya usaha ilegal. Pencucian uang. Tapi emang kita semua skeptis nih. Gue pun gue juga kayak gitu. Tapi kalau seandainya lo posisiin diri lo sebagai orang tetangganya yang lo ngeliat penampakan itu dan lo denger igauan seram itu. Gue sih kalau mau dari gue POV-nya itu gue lebih POV temennya sih. Aneh aja pasti kalau yang penemenin dia beli rumah itu loh. Ya. Pasti kan aneh banget, ternyata dia megang duit di tasnya banyak itu. Dan banyak tanahnya gitu. Tanah dan berdebu, itu pasti kan timbul pertanyaan gak sih? Iya. Dan dia nggak mau lewat bank akadnya. Maksudnya kan even lo bayar cash, tapi kan kita kan bisa lewat transaksi lewat bank, jadi langsung bisa di store tunai gitu kan. Dan dia tuh nggak mau lewat bank gitu. Ngeri banget. Ya, tuh gue sih kalau ngeliat hal ini jadi aneh pasti itu banyak timbul pertanyaan gitu pasti. Iya. Pagi lo tahu dia masa kecilnya Oke, jadi meskipun kita skeptis, coba penjelasan rasional akan hal itu apa coba? Ya mungkin money laundering itu tadi kan, tapi kan yang bertubuh besar atau teriak-teriak. Dia nge-hesus di bom. Nge-hesus itu kayak ngerampok bang. Di bom, jadi kan kena cikur-cikan debu dari bom. Iya, tapi tanahnya dari mana Nun? Oh iya benar. Tanah. Dari brankas. Oh iya benar. Tapi kan kalau itu pasti ada beritanya Nun. Lo kira dia money heist ya kan? Money heist mah dikurung-kurung gitu. Pasti kan juga kalau event mau dikubur kan pasti kan ada alasan plastik gitu, ngerti gak sih? Yang rapi gitu loh Mbak. Tapi kalau balik lagi ya ke ceritanya dia, menurut lo dia salah nggak kalau nuduh temennya buat pesugihan? Kalau gue jadi temennya, kayaknya gue percaya deh. Soalnya banyak hal-hal mistis, banyak hal nggak harus mistis lah, janggal aja. Kalau bahkan dia sendiri nggak bisa ngejelasin dia kerja apa. Iya, kalau temennya tanya kan, lo kerja apa sih sekarang dia ini? Jadi kerjaan gue itu adalah gue punya usaha, usahanya apa aja kan dijelasinnya usaha nggak bisa, itu kan? memberikan uang kepada Jangan dia punya usaha tapi jadi tempat nggak salah sih kalau emang meskipun lo skeptis tapi lo ngeliat banyak hal-hal janggal kayak gitu, ya lo nggak salah sih kalau lo sampai mikir kayak dia pesugihan kali ya. Tapi kan lo juga nggak mungkin nanya ke temen lo kan, lo pesugihan kan nggak mungkin. Tapi jadi tetangganya pasti serem sih. Lo bayangin aja tetangga lo yang lo maaf ya bukannya yang katanya yang terkenal miskin, tapi tiba-tiba datang beli rumah cash dengan uang yang banyak, beli rumah lagi di Jakarta Pusat itu. Mananya dulu nih kalau daerah Menteng atau daerah-daerah yang ini berapa gede ya? Jangan-jangan dia beli rumah di Jakarta Pusat jadi keluarga cendana, tetangganya gitu nggak ngerti. Tapi serem sih. Gue sih. Tapi menurut gue ya dia valid lah. Dia nggak salah sih punya pemikiran itu. Jadi dia nggak salah kan ya punya pemikiran kayak gitu. Mungkin ini bertanya-tanya. Manusiawi sekali ketemu orang yang kan dia awalnya soalnya dia tahu kan? Dia juga tahu anaknya tuh dari kecil gimana, mereka dari kecil juga gitu. Jadi menurut gua dia punya kayak perasaan kayak gitu tuh valid sih. Jadi dia nggak salah sih menurut gue. Tapi serem juga sih kalau menurut lu gimana nggak sih? Iya. Menurut gue
nggak akan mau ditraktir apapun sama dia. Iya sih, benar-benar. Iya benar. Bahaya Iya sih. kan? Jadi kalau menurut gue memang yang lo rasain tuh ya valid. Kalau kan lo tahu upbringingnya dia tuh kayak gimana, Iya. dari kecilnya kayak gimana. Terus lo ngelihat dia tiba-tiba dateng yang dulunya kayak gitu ternyata sekarang kayak begini dan banyak hal-hal aneh terjadi. Ya itu sih ini banget sih, nggak salah juga kalau lo bisa mikir kayak gitu. Mungkin kalau gue yang ada di posisi lo juga gue bakal ngerasain hal yang sama. Soalnya sih. kita pasti curiga kan, Iya. asal atas hal-hal aneh di sekitar kita pasti curiga dong. Iya, Nggak dan itu tuh nggak ada penjelasan rasionalnya gitu, meskipun kita skeptis terus penjelasan rasionalnya apa iya, gitu. kita juga nggak bisa ngedebatin penjelasan rasional. Mungkin kita bisa dapat penjelasan rasional atas uangnya, oh mungkin uangnya money laundering or something, tapi kalau seandainya buat istrinya yang tiba-tiba ngigo terus tetangga-tetangga yang ngelihat banyak penampakan, doesn't make any sense. Iya sih. Jadi gitu. Kalau menurut gue sih valid-valid aja. Nah, guys, gimana? Dari cerita pertama, kedua, ketiga, tadi yang kita bawain, menurut kalian mereka salah nggak sih? Coba komen di bawah karena we listen and we judge. Kita senang banget menjudge orang. Iya, kalau kalian punya cerita yang mau kalian ceritain ke kita, tentang gue salah apa enggak, kalian bisa kirim email yang ada di kolom di deskripsi kita di bawah. Jadi segitu dulu. Dadah.